Oke, selamat pagi. Dengan saya Dr. Nurul. Saya yang bertugas di Poli pada hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan neurologis pada bayi dan anak. Pertama-tama, saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Lalu saya memakai sarung tangan. Kemudian saya akan meletakkan bayi di meja pemeriksa. Kemudian saya akan mengobservasi bayi. Saya akan menilai kesadaran bayi, ada kesadaran bayi, kompos mentis atau dia dalam keadaan tidak sadar. Kemudian saya akan menilai penampilan dari bayi, menilai posturnya. Kemudian saya akan memeriksakan kepala, di mana saya akan mengobservasi bentuk kepala bayi dan membandingkannya dengan dengan orang tua bayi. Kemudian lagi bentuknya normal. Kemudian saya akan mempalpasi fontanel mayor dan minor. Oke. Setelah itu saya akan memeriksakan neuromuskular pada anak, pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas superior. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu refleks di tendon otot biceps brachii pada kedua lengan bayi. Kemudian pemeriksaan tonus dan refleks, KPM melakukan pemeriksaan refleks dengan untuk palu sudah. Kemudian pada bayi itu pemeriksaan tes kontraksi. Bayi ditidurkan dengan posisi sub. Patel aja ya kamu pakai. Oke. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan tes kontraksi di mana bayi ditidurkan dengan posisi supinasi. Kemudian memeriksa kedua tangan bayi dan pergelangan tangan secara perlahan, anak ditarik sampai posisi duduk. Kemudian pemeriksaan suspens ventral, bayi ditidurkan dengan posisi pronasi. Kemudian telapak tangan pemeriksa menyanggah tangan bayi pada daerah dada. Bayi ditidurkan daerah dada. Oke. Kalau misalkan normal, dia itu pasti enggak bagus. Kemudian pemeriksaan refleks patologis pertama adalah refleks Babinski. Saya akan menggores pelantar kaki dengan jarum tumpul pada palu refleks dari tumit sepanjang kurva lateral hingga metatarsal patch. Positif bila terjadi ekstensi ibu jari dan gerakan seperti kipas pada jari lain. Oke. Pemeriksaan refleks primitif, di mana pertama ada refleks Moro. Saya akan menjatuhkan bayi selama 10-15 tubuh dan abduksi ekstensi lengan dengan tangan terbuka diikuti fleksi. Jadi kalau misalkan saya akan menjatuhkan begini, bayinya akan otomatis seperti menggenggam seperti ini. Oke. Setelah itu saya akan memaksa refleks hisap, dicetuskan itu dengan mengusap pipi bayi dengan masalah refleks mencucu. Nah, dia akan mengikuti gerakan mulutnya akan mengikuti arah stimulus. Kemudian memeriksa tonik leher, saya akan membelokkan kepala bayi berbalik telentang secara tepat ke satu sisi berupa ekstensi lengan dan tungkai pada sisi kemana wajah diputar, fleksi anggota gerak berlawanan atau tidak. Jadi saya gerakan ke sini, nanti tangannya ikut. Oke. Kemudian refleks withdrawal dilakukan dengan meregangkan telapak kaki dengan jarum tumpul, dengan merangsang telapak kaki dengan jarum tumpul ini. Tapi ini bagian yang tumpul sebelah ini. Kemudian jika terjadi refleks fleksi dan diikuti dengan ekstensi tungkai kontralateral, oke, jatuhnya normal. Kemudian refleks meluruskan leher. Selanjutnya ada rotasi refleks luruskan leher dengan cara rotasi badan searah putaran dan putaran kepala pada anak telentang. Oke. Kemudian refleks genggam dengan saya memberikan tekanan ringan pada telapak tangan pada genggaman palmar. Kemudian positif jika ada gerakan menggenggam. Setelah itu ada refleks parasut, bayi ditopang dengan posisi tengkurap, mendadak dijatuhkan. Dinyatakan positif bila kedua bayi meluruskan dan seluruh jari-jari dikembangkan. Kemudian refleks menapak, bayi ditegakkan pada badan condong ke depan,
telapak kaki menyentuh permukaan datar seperti ini. Kemudian retrocranial, kaki duduk. Tangan saya ditempatkan di bawah kepala pasien dan tekuk atau fleksi kepada pasien, diusahakan dagu menyentuh dada. Oke, di sini normal ya, tidak ada kaku duduk. Kemudian knife side, penderita mau salah satu pahanya difleksikan dengan membuat sudut 90, lalu tungkai bawah diekstensikan pada persendian lutut. Biasanya ekstensi dilakukan sampai sudut 135 derajat. Kemudian ada Budzinski, ada yang satu yaitu menempatkan kepala yang sedang berbaring, kita tekuk kepala dengan sampai mencapai dagu, dengan dagu sampai mencapai dada. Tangan satu lagi sebaiknya diletakkan pada dada pasien untuk mencegah dadanya terangkat. Nah, tanda Budzinski positif bila ada fleksi pada kedua tungkai. Kemudian ada Budzinski 2, yaitu pasiennya itu sedang baring, satu tungkai fleksi pada persendian panggul, sedangkan tungkai yang satunya lagi dalam keadaan lurus. Ini. Oke. Tanda Budzinski 2 positif bila tungkai yang satunya ikut pula terfleksi. Kemudian Budzinski 3, yaitu tekan ozygomaticum seperti ini. Betul. Ozygomaticum. Jika positif, maka ada fleksi involunter dari ekstremitas superior atau lentangan fleksi. Kemudian yang keempat, yaitu saya akan menekan symphysis osis pubis, yaitu gimana tuh? Ini. Nah, di sini. Jika positif, maka terjadi fleksi involunter dari ekstremitas inferior atau kaki. Oke, pemeriksaan selesai. Apa ada yang ditanyakan lagi, Bu? Oke, jika tidak ada, saya akhiri pemeriksaan. Terima kasih.